Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fasya Saukia Putri Pribadi dengan NIM 418231120 dari jurusan Ilmu Komunikasi 4 Angkatan 23 Universitas Komputer Indonesia. Di sini saya akan menjawab soal untuk memenuhi UAS dari mata kuliah Komunikasi Pembangunan Sosial. Pembangunan Indonesia hari ini banyak menonjolkan wajah fisik, contohnya seperti jalan tol, ibu kota negara atau yang sering kita sebut dengan IKN, dan infrastruktur lainnya. Tapi di balik megahnya bangunan, muncul pertanyaan, siapa yang sebenarnya diuntungkan? Proyek IKN misalnya, diproyeksikan sebagai masa depan Indonesia, tapi pelibatan masyarakat lokal, khususnya warga Kalimantan, sangat minim. Alih-alih membangun dari pinggiran, justru menimbulkan ketimpangan baru. Dampaknya pada korupsi sangat besar. Korupsi membuktikan bahwa pembangunan bisa jadi ladang baru bagi elit untuk memperkaya diri. Disinilah komunikasi pembangunan dibutuhkan untuk mendorong partisipasi publik, transparansi, dan kontrol sosial. Upaya yang bisa dilakukan adalah yang pertama, transparansi anggaran pembangunan. Pemerintah harus membuka data proyek pembangunan kepada publik melalui platform digital yang mudah diakses. Contohnya seperti situs lapor atau portal SPAN yang bisa ditingkatkan dan disosialisasikan agar masyarakat tahu kemana aliran dana publik. Yang kedua adalah partisipasi publik dalam perencanaan. Masyarakat terutama yang terdampak langsung proyek seperti warga Kalimantan untuk proyek IKN harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Misalnya dibuat forum musyawarah desa, konsultasi publik, dan dialog antar pihak yang perlu diperkuat. Pembangunan di daerah tertinggal tidak cukup hanya dengan pembangunan fisik, tapi juga harus dibarengi dengan pendekatan komunikasi. Komunikasi pembangunan berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Melalui penyuluhan, media lokal, dan komunikasi partisipatif, masyarakat dapat diberdayakan untuk memahami hak, potensi, dan peran mereka dalam pembangunan. Misalnya, radio komunitas dapat menjadi media untuk menyebarkan informasi pertanian, kesehatan, dan pendidikan. Dengan komunikasi yang efektif, pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Di tengah maraknya kasus pelecehan seksual, terutama di institusi pendidikan dan ruang publik, komunikasi publik seringkali justru menyudutkan korban. Masih banyak media dan masyarakat yang mempertanyakan pakaian korban dibanding membahas pelaku. Peran komunikasi seharusnya yang pertama mengedukasi publik lewat kampanye yang tidak hanya informatif, tapi juga transformatif. Lalu yang kedua mengubah budaya menyalahkan korban atau victim blaming. Dan yang ketiga membangun ruang aman digital, karena banyak pelecehan juga terjadi secara online. Di tengah meningkatnya intoleransi seperti pelanggaran ibadah atau perusakan rumah ibadah minoritas, komunikasi lintas agama menjadi sangat penting. Tapi sayangnya, narasi kerukunan di media kadang terlalu formal dan normatif. Komunikasi pembangunan sosial harus menyentuh realitas. Misalnya, di Yogyakarta ada komunitas lintas agama yang membangun solidaritas melalui kerja sosial. Bukan hanya diskusi teologis, komunikasi seperti ini membuktikan bahwa membangun kerukunan tidak cukup dengan ajakan damai, tapi harus turun langsung ke akar persoalan sosial. Di tengah Indonesia yang plural, kerukunan antar umat beragama bukan hanya sebuah harapan tapi juga kebutuhan. Sayangnya media kadang justru jadi pemicu sekat bukan jembatan. Kita menghadapi polarisasi identitas terutama di masa pemilu, di mana agama dijadikan alat kampanye. Media-media tertentu menggunakan judul yang provokatif, bahkan memelintir konflik demi trafik. Ditambah lagi banyak masyarakat belum punya literasi media yang kuat, sehingga informasi yang bias pun dianggap sebagai kebenaran mutlak. Tapi, media juga punya potensi besar sebagai alat pemersatu. Seharusnya media jadi penghubung bukan pemisah, bukan hanya menyiarkan kerukunan di hari besar keagamaan, tapi juga mengangkat kisah-kisah hidup bersama yang nyata sehari-hari.
Contohnya, saat kasus perusakan masjid di Ahmadiyah di Garut, beberapa media alternatif seperti Narasi dan Tirto memilih memberitakan dari sudut pandang korban dengan narasi damai dan konteks sejarah. Itu membuktikan bahwa media jika digunakan dengan bijak bisa menjadi alat rekonsiliasi. Sekian dari jawaban yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.